Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang cara belajar di sekolah baru. Berikut ini ada tayangan yang bisa kalian simak terkait dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Cara belajar di sekolah baru. Sekolah baru, semangat belajar baru. Semua siswa pasti berkeinginan memperoleh prestasi belajar yang baik, kalau perlu mendapatkan juara di kelas atau di sekolah. Namun, bisakah menjadi seorang siswa berprestasi di sekolah yang baru? Bisa. Syarat utamanya memang harus memahami cara belajar serta tekun dalam prosesnya. Selain itu, perlu menguasai strategi atau cara belajar yang baik untuk mewujudkan keinginan tersebut. Anak-anak, belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai perubahan sikap pada seseorang. Perubahan sikap terbagi menjadi 3 bagian. Perubahan pengetahuan atau kognitif, artinya dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. B atau 2, perubahan sikap atau afektif, yaitu dari perilaku negatif menjadi positif. C, perubahan psikomotor atau keterampilan, dari yang tidak terampil menjadi terampil. Selanjutnya, faktor-faktor yang harus kalian perhatikan di dalam belajar antara lain: 1. Adanya niat yang tertanam dalam diri. B. 2. Banyak membaca bahan-bahan pelajaran, baik buku pegangan ataupun buku penunjang, sehingga ilmu yang dimiliki semakin luas. 3. Memperbanyak latihan, terutama menyelesaikan tugas-tugas sekolah. 4. Waktu belajar diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kejenuhan. 5. Konsentrasi diri dalam belajar. 6. Tempat belajar harus diatur sedemikian rupa. Cara belajar. Cara belajar terbagi menjadi 4 bagian. Di antaranya: 1. Cara belajar di sekolah, cara belajar mandiri atau sendiri. Yang ketiga, cara belajar kelompok dan cara belajar di rumah. Marilah anak-anak kita bahas satu persatu mengenai cara belajar. Yang pertama, cara belajar di sekolah. Dalam kegiatan KBM di sekolah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain: A. Menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas. B. Membiasakan diri berdoa sebelum KBM dimulai. C. Perhatikan penjelasan guru dengan penuh konsentrasi. D. Bertanya kepada guru jika ada penjelasan yang kurang jelas. E. Mencatat hal-hal yang penting. F. Membuat rangkuman. 2. Belajar mandiri atau belajar sendiri, yaitu suatu proses belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri atau membahas materi pelajaran yang dilakukan pada waktu jam-jam kosong. Contohnya, membaca buku pelajaran, membuat rangkuman, mengerjakan latihan-latihan, dan lain-lain.
3. Belajar kelompok, yaitu belajar bersama-sama antara beberapa siswa membahas materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya. 4. Cara-cara belajar di rumah, antara lain mengatur waktu, mengulangi pelajaran atau menghafal, membuat ringkasan, membaca dengan baik, mengerjakan tugas atau PR yang diberikan guru di sekolah, kemudian diselesaikan di rumah. Anak-anak, materi hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.